Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ya. Jadi ini kelas pengganti, kita bahas pertemuan ke-6 ya. Jadi nanti di pertemuan terakhir kita tinggal review materi pertemuan 1 sampai 6 ya. Oke, di pertemuan 6 ini kita akan bahas terkait dengan keberadaan koperasi dan strategi koperasi dalam pasar monopoli ya. Pertama kita akan bahas apa itu pasar monopoli dulu ya. Monopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada satu perusahaan atau penjual di pasar sehingga tidak ada pesaing. Ya, jadi produsen, penjual, penyedia barang atau jasanya hanya satu ya. Di Indonesia monopoli yang sempurna itu PLN ya teman-teman ya. Jadi semua orang itu kalau beli listrik atau ambil listrik ya pasti PLN. Kalau bahan bakar Pertamina itu oligopoli ya, masih ada beberapa pesaingnya ya. Itu contohnya. Jadi di pasar hanya ada satu penjual. Kemudian monopoli lebih mampu mengendalikan harga dan output ya, jelas ya, karena dia sendirian, semua orang cari barang ke dia, maka ya output dan harganya tentu dia tinggal menentukan ya. Monopoli murni, asumsi monopoli murni. Di pasar hanya ada satu penjual produk tertentu, yang pertama asumsinya, yang kedua adalah produk yang dijual tidak ada barang penggantinya ya, tidak ada barang yang sama atau yang menyerupai atau yang bisa menggantikan barang tersebut. Yang ketiga, ada hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk, baik legal maupun natural kekuatan monopoli dalam jangka panjang ya. Jadi contohnya tadi misalnya PLN ya, itu secara legal memang ada landasan hukumnya bahwa seluruh listrik itu hanya boleh yang menjual adalah PLN ya. Kemudian itu dari sisi legal ya. Kemudian dari sisi natural kekuatan monopoli itu gini teman-teman ya. Mungkin balik lagi ke PLN atau listrik itu tadi ya. Investasi untuk membuat pembangkit listrik itu sangat besar sekali ya, sangat besar sekali, dan returnnya bisa balik modalnya itu bisa dalam jangka waktu yang lama ya, sehingga memang itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Jadi ada yang namanya kekuatan natural monopoli itu ya, jadi perlu sumber modal yang besar, bukan hanya dana ya, tapi juga resource, sumber daya alam dan sebagainya ya. Kemudian untuk returnnya itu bisa dalam jangka waktu lama. Oke, kemudian monopoli murni sulit dijumpai karena beberapa batasan. Ya, selain listrik sepertinya tidak ada monopoli ya, karena memang monopoli itu sulit untuk ditemui karena yang pertama adalah persaingan tidak langsung ya. Artinya memang banyak yang memiliki modal dan resource yang bisa melakukan persaingan. Yang kedua adalah persaingan potensial yang memungkinkan adanya perusahaan baru masuk ke pasar ya. Jadi memang karena kita menganut bukan negara sosialis atau sebagainya ya, jadi tidak ada hambatan masuk ke pasar ya, kecuali ditentukan oleh undang-undang tadi seperti listrik tadi. Selain itu tidak ada undang-undang yang melarang masyarakat jual barang A, B, C selain listrik, tidak ada ya. Kemudian yang ketiga, campur tangan pemerintah, tidak boleh hanya ada satu perusahaan di pasar ya. Jadi begitu pemerintah melihat bahwa di pasar ini ternyata hanya ada satu pedagang, misal untuk barang A, maka pemerintah langsung intervensi ya, intervensi dalam artian bisa membuat BUMN sendiri untuk masuk ke dalam pasar tersebut dan sebagainya ya. Ada undang-undang yang namanya undang-undang anti monopoli ya teman-teman ya. Nanti bisa dilihat dari sanalah campur tangan pemerintah. Jadi tidak boleh ada monopoli di pasar ya. Kemudian selanjutnya adalah cakupan monopoli ya. Jadi monopoli itu bisa lokal ya, di suatu daerah, kabupaten, kota, provinsi. 2 regional ya, Jawa, Sumatera dan sebagainya. 3 nasional, 1 negara. 4 internasional, di seluruh satu dunia gitu ya. Ini hampir tidak ada ya kalau internasional, tidak ada kalau oligopoli. Internasional hampir tidak ada monopoli ya. Oke, kemudian keputusan harga dan output laba maksimal. Nah ini nanti dibuka lagi teori
ekonomi mikronya ya. Jadi untuk mencapai laba maksimal itu adalah pada saat marginal cost sama dengan marginal revenue ya. Jadi MR berpotongan dengan MC, maka itu nanti akan menjadi laba maksimal ya. Laba maksimal di sini ya, untuk menghasilkan laba maksimal. Kemudian ini pesaing, nah terkaitannya dengan koperasi ya sekarang ya. Strategi pasar monopoli dalam menetapkan harga di atas harga marginal ya. Jadi pasar monopoli bisa menetapkan harga di atas harga normal atau harga maksimal yang bisa didapatkan gitu ya, karena memang dia hanya sendirian. Jika monopoli memperoleh laba, maka akan merangsang perusahaan baru untuk masuk pasar ya. Jadi jika ada perusahaan monopoli kemudian memperoleh laba, maka nanti akan banyak pihak-pihak lain yang pengen juga mengambil laba di pasar tersebut gitu ya. Masuknya new entrant tidak bebas karena ada restriksi legal menahan hidup monopoli dalam jangka waktu yang lama, dan tadi sudah saya jelaskan ya, ada undang-undang biasanya. Yang keempat, terdapat kesenjangan kemampuan di pasar, pesaing potensial akan terhalang masuk ke pasar ya. Jadi sumber dayanya dibatasi biasanya ya. Kemudian yang kelima adalah biaya untuk masuk pasar terlalu tinggi ya. Jadi ya tadi biaya investasinya sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan gitu ya. Koperasi dan monopoli alamiah ya. Jika luas suatu pasar tertentu terbatas cukup satu atau beberapa penjual yang memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar, itu bisa terjadi monopoli alamiah. Produksi digambarkan oleh economic of scale, permintaan output terlalu rendah untuk memperoleh laba sehingga tidak ada yang tertarik untuk masuk pasar situ, sehingga hanya terjadi menelah monopoli ya. Nah ini economic of scale ya. Jadi saat MC bertemu dengan AC ya, jadi marginal cost bertemu dengan average cost, maka itu nanti akan menjadi harga yang maksimal ya. Rintangan memasuki pasar ya, untuk rintangan memasuki pasar monopoli, sanksi hukum dari pemerintah ya, tadi diterapkan di proteksi oleh undang-undang. Diferensiasi produk harus bisa memberikan produk yang berbeda, keterbatasan modal pengetahuan dan teknologi ya, yang seperti tadi saya ungkapkan. Yang keempat, ukuran permintaan pasar yang terbatas, jadi demand-nya sedikit. Yang kelima adalah politik harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi saat ada perusahaan lain yang ingin masuk, dia menurunkan harga sehingga produk perusahaan lain tidak laku dan sebagainya. Itu adalah politik harga ya. Oke, mungkin itu aja untuk materi kita hari ini ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang teman-teman tanyakan, nanti kita lanjut di WA Group ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen di BBS ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.